Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Dan selamat sore kawan-kawan, tetap semangat untuk bertaninya, khususnya dalam membudidayakan tanaman jagung kawan-kawan. Dan pada sore kali ini kita akan berbagi sedikit hal tentang pengalaman kami tentang budidaya tanaman jagung. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita update tanaman kita ya, yang dimana ini di depan kita adalah tanaman jagung yang sedang kita budidayakan, yang dimana ini sudah memasuki masa generatif, ditandai munculnya bunga dan munculnya tongkol jagung. Itu menandakan tanaman jagung ini sudah memasuki masa generatif atau masa perkembangbiakan. Jadi dalam masa perkembangbiakan kayak gini kan kawan, memanglah harus kawan-kawan optimalkan ya untuk ketersediaan air dan pupuknya kan kawan, atau unsur haranya. Dengan mengoptimalkan ketersediaan dua hal tersebut, paling tidak dua hal tersebut, itu saya yakin nanti untuk membentuk tongkol yang padat, yang besar itu bisa tercapai kawan-kawan. Jadi memang dalam proses pembentukan tongkol ini permasalahannya terkadang itu tongkol jagung itu tidak rapat, ada yang ada yang berisi, ada yang tidak ya, ada yang padat, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu salah satunya dipengaruhi adalah masalah mengenai air dan unsur hara itu sendiri. Karena di masa-masa kayak gini kan kawan, tanaman itu butuh unsur hara yang cukup banyak ya untuk membentuk dari biji jagungnya itu sendiri. Nah, dengan kita menyediakan unsur hara yang cukup dan sesuai, nah itu nantinya tongkol tersebut akan padat, bentuknya besar sesuai dengan kemampuan dari tanaman itu sendiri. Dan yang jelas dari pengalaman kami, kalau kawan-kawan membudidayakan ketika masa generatif ini kekurangan air, biasanya bobot dari jagungnya itu jauh lebih sedikit dan hasilnya itu kurang padat, itu kan kurang maksimal ya, kurang maksimal dari segi tongkolnya. Karena air ini memiliki peranan yang cukup penting kan kawan, dalam tanaman menyerap unsur hara yang berada di media tanam ini ya. Dengan ketersediaan air semacam ini, tanaman nanti jauh lebih mudah untuk menyerap unsur haranya. Lalu yang berikutnya, unsur hara ini untuk mengoptimalkannya sebisa mungkin kan kawan dari awal ya, dari awal budidaya itu dioptimalkan ya. Contohnya dari pupuk dasarnya. Nah, itu pupuk dasarnya kan berikan yang seoptimal mungkin untuk sesuai dengan lahan kawan-kawan ya. Kalau kami kemarin tidak kami takar, tapi yang terpenting kita selalu berikan pupuk kandang ya di setiap bedengan-bedengan ini kan kawan, kita berikan agar yaitu mengoptimalkannya. Efeknya itu ketika masa-masa kayak gini pastinya tidak hanya berasal dari pupuk suplai saja, melainkan dari pupuk dasar pun juga bisa memberikan efek yang optimal bagi tongkol jagungnya. Maka dari itu perencanaan kawan-kawan harus matangkan ya kawan-kawan, dari sejak awal pengolahan ya, agar hasil tongkolnya bisa maksimal. Lalu yang kedua yaitu pupuk suplai itu sendiri. Nah, pupuk suplai itu sendiri diberikan kan bermacam-macam, ada yang dikocor ya, diberikan di sekitaran, ditabur ya, yang jelas dari tanah, juga bisa dari daun kayak gini. Nah, kalau kami biasanya untuk pupuk yang kita berikan ke lahan ini biasanya dari tanah ya, dari tanah itu kita berikan ya. Jadi pemberiannya melalui media tanamnya ini kan kawan ya, entah itu modenya nanti kalau kemarau dikocor, entah itu modenya kalau penghujan ditabur, yang jelas dari media tanah. Lalu kalau yang untuk di daunnya dan batangnya ini biasanya kita hanya optimalkan dengan penggunaan bakteri fotosintetik. Nah, bakteri fotosintetik itu kita semprotkan untuk ke bagian tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Itu ya pemberiannya dari sejak
awal budidaya kan kawan, semacam itu. Sehingga ketika masa vegetatifnya itu bisa optimal, insya Allah kemungkinan masa generatifnya juga optimal pula kan kawan, semacam ini. Nah, jika kan pemberiannya kurang optimal atau kurang maksimal, nanti kan kawan bisa melihatnya dari hasil tongkolnya kan kawan ya, tongkol dari tanaman jagungnya itu. Nanti tongkol tanaman jagung itu memberikan gambaran di mana gambaran itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kawan-kawan yang membudidayakan jagung, semacam itu. Pengalaman kami ya ketika membudidayakan jagung itu, kalau kondisinya kemarin itu di saat musim kemarau ya, memang ketersediaan airnya kurang bagus dan pemberian pupuknya kurang optimal ya, hasil jagungnya ternyata memang dari segi besaran tongkolnya atau ukuran tongkolnya itu kecil, lalu dari segi bijinya itu atau kerapatan biji yang ada di dalamnya itu kurang maksimal ya, kurang rapat ya kan. Jadi ada yang tumbuh bijinya, ada yang tidak ya, kurang lebih semacam itu. Lalu hasilnya yang berikutnya, ketika kekurangan air dan pupuk itu bobotnya sangat rendah kan kawan. Nah, oleh sebab itu kan kita bisa punya gambaran pada budidaya berikutnya, dan ada di video yang sebelumnya itu juga memang hasil dari pembelajaran sebelumnya menghasilkan tongkol buah jagung yang memang hasilnya bagus ya, dengan mengoptimalkan pemberian air dan pupuk. Dan tidak lupa ini kan kawan ya, perawatan tetap harus dijaga, karena memang di saat-saat kayak gini ya kan kawan, itu penyerapan unsur hara ya itu sebisa mungkin langsung terfokuskan untuk tanaman saja, semacam itu kan kawan, sehingga ya menghasilkan tongkol yang optimal ya, tongkol yang maksimal juga kan kawan, karena unsur haranya hanya diserap oleh tanaman jagung saja. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.